Salah satunya apa sih untuk kok makam-makam ini dipalsukan? Salah satunya apa biar masyarakat tahu dan kita tahu. Mungkin kalau di YouTube kita udah lihat kan, yang 1 tahun 5 miliar, 5 karung, satu kuburan. Ini kalau tidak salah, saya dengar tadi ya laporan orang di makam Mbah Priok itu 1 bulan lebih kurang 300 juta ya berapa? 1 M ya? 300 juta ya per 1 bulan di makam Mbah Priok yang palsu itu. 300 juta, kemana duitnya? Parkirnya pungli, gratis, tidak ada hubungan dengan negara, semuanya diambil. Saya kira, menarik juga, bisnis apa yang 300 juta sebulan? Cuma tinggal baca Fatihah, kemudian pakai udeng-udeng, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Pada Suka TV dimanapun Anda berada, teman-teman sahabat-sahabat jamaah Pada Suka. Kali ini kita akan membahas satu tema yang cukup menarik dan kita akan mendengarkan tentang fenomena-fenomena yang terjadi di Indonesia sekarang. Maraknya makam-makam yang dipalsukan. Bagaimana sikap dan pandangan dari para ulama, para kiai? Hari ini kita akan membahasnya sedikit. Baik, sekarang langsung saya ke Ustadz Somad. Assalamualaikum Kiai Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik Ustadz, ini kita melihat fenomena dan beberapa berita tentang ada sebuah makam di Jogja yang masih keturunan Jogja lalu dipalsukan nasabnya. Bagaimana pandangan jenengan Sebagai orang Jogja ya? Sebagai orang Jogja. Sebenarnya kabar yang demikian itu bukan hanya kabar burung. Bukan kabar burung lagi. Di mana-mana sebetulnya mungkin teman-teman Pada Suka termasuk beliau Kiai Syarif itu sudah banyak ke lokasi yang makam itu memang makam palsu. Bukan hanya di Jogja, bahkan mungkin di Jawa ini sudah rata nih, rata. Setiap daerah yang makam tersebut tidak diawasi, tahu-tahu muncul makam baru. Dan itu mestinya pakai gelar lagi. Ini yang menjadi fenomena. Tentunya kita sebagai warga Jogja, orang Jogja, bukan orang Jogja saja sebetulnya. Seharusnya kita mulai semangat gitu. Semangat. Kita itu harus bersatu. Karena sekarang ini kita itu teman-teman itu yang satu sudah semangat, yang satu ngelok-ngelok. Lah. Biarin saya mah gini aja lah. Itu yang menjadi masalah. Kita itu sebetulnya tinggal kompak saja kok nggak bisa. Tuh, mungkin banyak orang pintar. Jadi, Ustadz, kalau misalkan menurut pandangan Ustadz ya, kalau misalkan dengan fenomena yang terjadi seperti ini, yang bertanggung jawab, yang harusnya berkompeten, apakah dari pihak MUI-nya kah, dari Dinas Purbakalanya kah, atau dari pihak keluarganya yang memang harus lebih cenderung menata semua hal ini? Sebetulnya hal yang seperti ini, ketika itu sudah menjadi hal yang nyata, pemerintah harus turun tangan. Turun tangan itu bukan hal yang kecil. Permasalahannya ketika nanti semua dipalsukan, Indonesia itu seolah milik mereka semua. Dampak jangka panjang seperti itu. Jangka panjangnya. Anak cucu kita kalau itu sekarang tidak dibenahi, anak cucu kita taunya. Kan mereka ini yang babat desa, babat kelurahan, babat kecamatan, akhirnya babat-babat negara atau babat-babat kerajaan, akhirnya mereka semua diklaim nanti akhirnya. Cuma mungkin apa ya? Jadi kayaknya yang greget cuma 1-2 orang saja gitu. Bahkan sudah kekeliruan, sudah jelas-jelas pemalsu makam. Tapi bagi mereka itu masih dianggapnya wali gitu masalah. Itu yang menjadi masalah. Alasannya ada terus. Pokoknya aku tetap cinta gitu. Alasannya apa? Katanya ya dituduh aja. Itu tuduhan keji gitu. Andai orang yang menuduh keji, seandainya dia wali, pasti udah nyungsep kan ya. Karena ketika seseorang itu mengatakan kepada seorang wali misalkan, oh kamu pembuat makam palsu, ya tidak lama dia mati paling, kalau nggak sakit, yang aja masih hidup aja kok, masih berjalan saja, ibadahnya masih istiqomah, baca Quran istiqomah gitu. Karena ketika memusuhi wali kan jelas, Allah yang akan langsung turun tangan. Nah ini nyatanya sekarang ini sudah muncul hal seperti itu. Jadi jelas-jelas sudah salah, kemudian kesalahan itu ditimpakan kepada kita, yang mengatakan pemalsu makam. Itu kan menjadi masalah. Kan sebenarnya simpel. Ande apa yang kita sampaikan ini salah, seharusnya kan
Ya boleh, kan biasa mereka itu kalau kita misalkan ngomong salah, itu kan disamperin. Kursi kan gitu. Jurusnya kan paling apa begitu. Tapi kenyataannya itu ya kalau mereka kita ngomong kok nggak berkusi, berarti ya di antara benar. Ya. Alias kemungkinan itu benar apa yang kita sampaikan itu kan gitu. Baik, Ustadz, kalau misalkan secara orang awam nih, mungkin juga sebagai pesan buat teman-teman yang suka ziarah, yang paling mudah membedakan antara makam ini asli atau bukan, bagaimana sih? Sebetulnya kalau itu misalkan tahun tua, tahun makam yang sudah tua itu kan lihatin saja itu batunya aja, batu muda, batu tua. Karena ketika makam sudah bertahun-tahun tentunya batu nisannya itu pasti kan tua itu, nggak mungkin muda. Terus pakai apa sekarang ya? Pakai marmer gitu, kan gitu. Pasti ada di situ batu ada. Baik, sekarang kita menuju ke guru kita Abi Kiai Syarif Rahmat. Bi, bagaimana pandangan Abi nih, apalagi dengan fenomena makam palsu dan katanya di konon di Jakarta ada sebuah makam yang Abi sekarang hari ini beberapa tahun yang lalu sudah memberikan statement bahwa makam Mbah Priok itu palsu. Menurut Abi bagaimana nih? Iya, ada sebuah skenario besar yang mungkin kita tidak menyadari karena tidak peduli. Saya tidak akan sebut tajat akhirnya. Ketika sesuatu sudah ditalbis dulu, ya. Kan di Quran ada wala talbisul haqqa bil batili baru wattaqul haqqa. Kaburkan dulu ini atau ini. Maka pada akhirnya yang benar yang hilang. Yes. Nah kita ini seringkali menemukan ada kuburan double. Ya. Dan tukang menggandakannya siapa sih? Sudah tahu semua tukang fotokopi lah. Misalnya Ki Ageng Ngerang. Saya kebetulan belum lama diundang ceramah di sana. Di jarak yang tidak jauh ada lagi kuburan baru. Masyarakat terjadi polemik. Ini yang benar yang mana? Sampai hari ini masih ada yang nanya. Saya bilang yang benar yang pertama. Yang kedua siapa? Tapi yang bikin yang kedua tuh Sufi, sumber fitnah itu maksudnya. Saya bilang gini, dalam kaidah hadis, kalau orang terbukti dia berdusta, maka selamanya ditolak laporannya. Ketika kita sudah menemukan seseorang misalnya terbukti lah melakukan kebohongan satu saja, maka semua yang dikatakan oleh dia tolak dulu. Kecuali ada syahid yang lain, ada penguat yang lain. Nah, makam Tanjung Priok misalnya, Mbah Priok. Saya hari ini dapat ini jadi kiriman foto nih. Mohon maaf lah. Boleh. Tapi saya ingin klarifikasi, saya tidak mau percaya begitu saja. Ini adalah gambar orang yang katanya membuat mesan Tanjung Priok, juga mesan yang dinitikan di Jogja. Oh ini ada bisa dibaca Ustaz tulisannya apa? Yeah. Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abdurrahman Alidrus, dalam kurung Raden Abdurrahman Suryo Diningrat, cucu Syekh Sayyid Mbah Priok, sekaligus cucu Pangeran Besar Sultan Syarif Abdurrahman Al-Idrus Sayyidin Panotogomo Khalifullah Nitikan Jogja. Ini ada tulisannya. Jadi yang membuat nisan Mbah Priok ini orangnya, dan yang nitikan Jogja juga ini orangnya. Provokatornya gitu. Artinya ini, saya ingin bertanya benarkah? Kan gitu. Ini penting klarifikasi. Saya harus angkat ini, jangan jadi polemik. Yang merasa dituding, merasa fitnah, ayo jawab. Ayo jawab. Itu sebetulnya pentingnya buat saya. Saya tidak mau tiap hari ada saja orang yang kesini melaporkan ini itu. Tidak penting buat laporannya, tapi yang penting klarifikasinya. Nah ini,
Ini fotonya di Jogja. Dapat kiriman Pak Kiai. Saya kiriman baru saja hari ini datang. Diduga pembuat makam palsu foto apa? Panotogomo dihentikan dan Mbah Priok. Saya setuju dengan diduga lah. Nah, ini orangnya. Oknumnya ini ya. Orangnya bukan oknumnya. Sebagai tertuduhnya. Tapi jauh ini orang tersebut sudah menghadap ke Kiai belum? Enggak lah, urusannya saya bukan. Ini baru aja dapat. Saya dapat kiriman dari saudara saya, teman saya yang saya juga sebetulnya tidak kenal. Makanya saya bilang tidak boleh langsung percaya. Karena ada orang datang ke sini tidak saya kenal, memberikan ini, saya tanyakan sekarang benar apa tidak. Berarti ini masih diduga. Diduga. Saya menarik dengan tadi yang Kiai sampaikan tadi. Ada sebuah skenario besar. Salah satunya apa sih untuk kok makam-makam ini dipalsukan? Salah satunya apa? Biar masyarakat tahu dan kita bisa tahu. Mungkin kalau di YouTube kita sudah lihat kan, yang 1 tahun 5 miliar, yang 5 karung, satu kuburan. Ini kalau tidak saya dengar tadi ya laporan orang dari di makam Mbah Priok itu 1 bulan lebih kurang 300 juta ya berapa? 1 M ya? 300 juta ya? Per 1 bulan di makam Mbah Priok yang palsu itu 300 juta, kemana duitnya? Parkirnya pungli, gratis, apa? Tidak ada hubungan dengan negara. Semuanya diambil. Saya kira, menarik juga. Bisnis apa yang 300 juta sebulan? Cuma tinggal baca Fatihah, kemudian pakai udeng-udeng, kemudian duduk ini saja. Bisnis barokah. Lalu bagaimana dengan pemerintah nih? Apa kok selama ini apakah pemerintah tidak mengambil langkahnya, tindak lanjutnya? Maaf saya potong lah. Kita tidak boleh diam. Kalau memang tidak terlibat, pasti sudah berbuat. Saya khawatir ini nanti kalau akhirnya apa? Karena tidak percaya dengan aparat, kemudian rakyat bertindak sendiri-sendiri. Ini sangat berbahaya. Karena bagaimanapun juga anak-anak bangsa ini kan perlu ada pengayoman, kan ada penjelasan, klarifikasi bagi pelakunya. Sekarang gampang banget kalau Anda memang sudah melakukan pemalsuan dan mencuri. Ngomong aja apa adanya sih. Kalau tidak, ayo muncul. Jangan nyuruh orang lain bicara. Jangan nyuruh orang Tanjung Priok bicara, jangan nyuruh jamaah bicara. Anda yang gambarnya kuangkat tadi bicara. Kalau perlu ketemu dengan saya. Kita kan sama-sama meneliti. Jangan Bang Roma diserang maupun MD diserang. Mereka orang-orang jujur, orang apa adanya kok. Kalau memang Anda dituduh mencuri, tidak mencuri, tampillah, ayo ketemu di mana, bersumpahlah di situ. Tapi saya minta aparat menengahi di sini. Aparat Anda jangan tinggal diam. Kan orang curiga, jangan-jangan Anda dapat juga ini. Kan yang paling gampang kan seperti itu pikiran orang. Ini sudah panas seluruh Indonesia. Sudah panas. Kalau Banser diem, memang masih waktunya diem. Tapi ada waktu tidak diem, itu sangat berbahaya. Kalau sampai aparat kedahuluan terjadi sesuatu, maka Anda di samping juga berdosa kepada Allah, juga berdosa kepada warganya, Anda juga rasanya tidak pas dianggap sebagai aparat yang kan ada istilahnya kami siap membantu. Tidak usah nunggu ada korban, jangan nunggu ada konflik di antara sesama. Segera ini sudah muncul, gitu loh. Jadi kalau saya angkat ini bukan apa-apa, bukan. Saya dikirim gambar ini, orang-orang ngirim. Jadi ada pertanyaan Pak Kiai. Mohon maaf, mohon Pak Kiai. Nah, punika kan onten gelar Panotogomo Khalifullah ini kan khusus raja nih Pak Kiai. Nggih. Itu kan gelar khusus raja. Khalifatullah Senopati ing Alogo. Nggih, itu kan khusus gelar raja nih. Berarti punika cucune raja nih. Iya. Lalu pertanyaan siapa yang memberikan gelar itu juga ya? Lah iya, justru kita itu bingung. Terus kalau misalkan ini ada cucu Pangeran Besar Sultan Syarif Abdurrahman Ali Idrus, apakah ada raja yang namanya Ali Idrus? Syarif Abdurrahman Ali Idrus itu ada nggak kira-kira di Jogja? Ya kita orang Jogja kan tahu ya. Nah ini saya belum pernah dengar di buku-buku sejarah di Keraton Jogja sebelum ada. Cuma ini konfirmasi saja. Kalau ada mungkin kita pengen tahu Pak Kiai. Justru saya pengen tahu
misalkan ada apa ya manuskripnya, kita pengen tahu gitu. Ya kita minta orang yang punya nama itu ngaku dong. Iya. Dapat Oke. dari mana? Gitu. Pengatar Pak Kiai. Iya, itu pentingnya. Karena kita orang Jogja kan juga harus tahu. J Pak Kiai. Ya, Jadi orang saya Jogja itu tahu pepundennya siapa namanya tahu pasti. mungkin kalau ada yang tahu tentang apa ada Raja Jogja yang Sultan Syarif Abdurrahman Ali Tresni Sayyid Panotogomo Khalifullah Nitikan Jogja. Bukan Khalifatullah ya, Khalifullah. Mungkin Khalifullah nih. Menyerahi Allah ya. Ini bisa diinfokan kepada pada Suka TV. Langsung saja biar untuk sebagai tambahan kami kalau memang ini benar. Tapi kalau tidak benar, mohon untuk bisa dihentikan nih, jangan diteruskan lagi. Katanya tadi juga mendengar dari orang yang sikoh. Jadi banner ini dijual Pak Kiai. Iya. Dijual belikan. Jadi ini udah menyebar sebetulnya. Betul nggak kira-kira? Iya, katanya ini dijual. Iya. Jadi ini dijual belikan dan ini sudah termaktub seperti ini. Jadi. Sudah tersedia. Ya ini dari Berarti kalau memang tidak, berarti kan penyebaran informasi bohong. Lanjut. Makanya kami sebetulnya dari warga Jogja khususnya mungkin pengen tahu manuskripnya dari apa? Ini Sultan Syarif Abdurrahman Alidrus Panotogomo Khalifullah yang dinitikan itu. Ini kan sebagai raja sebetulnya raja. Minimal Raja Jogja ini. Gelar ya. Karena gelar raja ini. Kita sebetulnya ini siapa? Jadi ini siapa ini? Apakah ini yang perlu kami mendapatkan informasi dari yang membuat ini. Mohon untuk bisa diteruskan. Kalau yang tahu nomor HP-nya biar bisa kami lebih tahu. Tapi juga sudah ada masalah Ustaz di sini tentang kuburan yang di tempat itu kan diklaimnya supaya juru martani kan juru martani ada aja di Sakti. Nah kenapa tiba-tiba ada di situ? Nah itu tadi talbisul haq bil batil, dikaburkan dulu, dipecah informasinya dulu, dibuat dua seolah-olah ada ikhtilaf di sini. Ketika ada ikhtilaf maka orang yang minjem kekuatan orang dia akan menang. Bisa jadi yang aslinya akan hilang, yang palsunya yang akan dimunculkan. Sama dengan kasus Mbah Priok. Mbah Priok yang sekarang itu kan yang palsunya. Dan memang nama Mbah Priok itu tidak ada nama Mbah Priok, tidak ada. Habib Muhammad Al-Haddad itu memang dikuburkan, tapi sudah dipindahkan. Lalu talbisul haq bil batil, dikaburkan asli apa bohong, asli bohong. Akhirnya yang aslinya malah tidak diurus. Orang sibuk konsentrasi pada yang bohongnya ini. Dan itu aneh banyak. Untuk sejarahnya itu sudah pernah diteliti pemerintah juga ya. Sudah selesai. Semua selesai. Sudah selesai bahwa itu palsu. Dan itu fik ya, palu ya. Ini saya sebut di sini maupun jadi wapres. Ya Ma'ruf Amin ikut di situ. Pak Yusuf Kala ikut di situ. Kalau Anda tidak terima, jangan nyerang kepada Sukatip atau Sarip Rahmat atau kita. Tanya aja ke Ma'ruf Amin, tanya sama Pak Yusuf Kala, tanya para habaib juga yang ikut di situ bahwa itu memang palsu. Tapi masalahnya saya nggak ngerti di mana kerjamu aparat sampai di situ mereka bisa bikin rumah, ya kan? Nambahin kuburan yang lain. Sedangkan tanah itu tanah pelindo. Negara apa nggak punya kekuatan sama sekali sih? Mau sampai kapan rakyat suruh ziarah di kuburan kosong? Ya. Kalau kuburan kucing ya, tahun ya. Baik, harapannya ke depan nih, mungkin bisa tobat dulu. Harapan ke depan dengan polemik yang ada ini, apa yang kira-kira yang akan kita lakukan dan harapan ke depan untuk masyarakat? Silakan, Sos. Kalau untuk saya harusnya pemerintah itu membentuk pansus khusus. Pansus khusus yang itu memang untuk untuk meneliti makam-makam yang selama ini muncul baru-baru ini. Gitu. Jadi setiap daerah, mungkin setiap kecamatan atau kelurahan itu harus ada wakil dari pemerintah yang ngurusin tentang pemasukan makam-makam ini loh. Gitu. Ini terkait dinas purbakala juga harus terlibat. Nah itu harus terlibat, semuanya harus terlibat ini. Termasuk mungkin tokoh-tokoh agama termasuk di situ kan. Ini harus bersatu. Tapi tetap tidak mungkin terjadi ketika pemerintahnya itu cuma jadi orang bisu. Ya. Itu kita harus tegas kayak gini. Ini bukan sepertinya nunggu bentrok dulu kayaknya ya. Nah, itu masalah. Takutnya nunggu rame nih loh. Gitu loh. Iya. Saling ngaku ini mbah saya, bukan ini mbah saya. Lah kan lu coba rebutan makam. Masalah kalau rebutan duit malah rebutan makam lagi. Saya ingat satu hadis
nanti menjelang kiamat itu akan ada suasana yang kayak apa? Cuma ada kalimat, ketika bertemu dengan kuburan, ya laitani makana. Alangkah indahnya kalau aku ada di situ. Tafsir yang ada selama ini adalah bahwa saking susahnya hidup menjelang kiamat, pengen mati. Tapi ya laitani makana. Jangan-jangan ini juga ya. Indah kalau saya mengaku anaknya dia ya. Berikutnya Bi, kalau misalkan Abi harapan ke depan dan gerakan tindakan kita sebagai masyarakat awam bagaimana Bi? Ya, masyarakat tetap menahan diri. Bagi mereka yang dekat dengan para penegak hukum, para penyelenggara negara, berbicara baik-baik bahwa ada sesuatu di negerimu ini. Jangan sampai kita mewariskan kebohongan sejarah. Nah ini saya sih berharap ada para tokoh seperti Pak Mahfud MD nanti bisa bersinergi dengan para pakar hukum. Tapi yang saya maksud pakar hukum itu pakar hukum yang memang sadar ya. Kalau nggak sadar kan siapa yang bayar dong? Yang sadar bahwa negerinya ini sedang ada sesuatu. Dan terlalu banyak data bahwa kuburan anak-anak bangsa dipasukan. Ya, dipasukan. Dan itu bukan cuma pemalsuan sejarahnya, perusakan akidah juga ada di situ. Maka saatnya lah negara hadir sih. Tapi di sini kasihan wargamu, jangan sampai nanti kesadaran ini menggelora, pada akhirnya rakyat bertindak sendiri-sendiri. Tidak mustahil, tidak mustahil. Saya ingat dulu pernah sedang naik kendaraan menuju ke Jawa Tengah. Di jalan itu ada orang rubung-rubung di pinggir lapangan. Ada apa? Satu lapangan daerah nggak saya sebut lah. Masya Allah, saya melihat ada seorang laki-laki menggunakan lujin, ditusuk perutnya dibakar. Ya Allah, saya bilang, kenapa kok seperti itu kalian? Ini Pak, ini orang sudah berulang kali mencuri, terbukti ketangkap tangan mencuri, dilaporkan ke polisi, pulang lagi, laporkan, pulang lagi. Kami nggak mau lagi lapor ke situ, langsung kami eksekusi aja. Saya khawatir anak-anak bangsa nanti ada yang terjadi seperti itu. Sudah kedengaran, sudah tahu, sudah lapor, masih juga didiamin. Nanti jenuh, apalagi ada kesan melindungi orang-orang yang bersalah misalnya. Karena mungkin bisa jadi punya sejarah lah, punya sejarah khusus dengan dirinya kan ini luar biasa. Kita masih melihat anak bangsa bisa menahan diri, tapi berapa lama mereka bisa menahan diri? Habis sebelumnya saya pengen riset juga nih, apakah ini juga ada sebuah runtutan dari orang-orang awam masyarakat yang didogma dengan ziarah karomah barokah tanpa bicara tentang sejarah. Bagaimana peran serta dari para ustadz dan para kiai juga untuk seperti ini? Nah, kita ini kan bangsa yang gampang percayaan. Kalau ada cerita yang serem-serem percaya. Tapi kalau yang serius nggak percaya. Kita lebih senang nonton sinetron daripada pengajian. Padahal ya sinetron itu walaupun ada tuntunannya, aslinya kan bukan cerita beneran. Kita memang senang dibohongi. Yang kedua, terlanjur kita percaya bahwa orang yang berbicara itu adalah komunitas yang hebat. Dimulai dari anggapan bahwa kita ini kecil. Itu kebodohan. Orang yang merasa dirinya kecil, tidak mensyukuri anugerah Allah, dia nggak syukur sama Allah. Tapi kalau tawadu, iya, ini bukan tawadu. Mengecilkan anugerah Allah dijadikan sebagai manusia yang merdeka. Kalau ada orang datang, asal orang aku percaya. Yang namanya tertipu kan seperti itu. Oh ini barang asli ini, beli mahal.
Tahunya tertipu, bukan, ya kan? Oh ini obat hebat, jamu hebat, tahunya narkoba. Nah kita ini gampang tertipu dengan iklan, dan iklan memang ada yang jagonya, ditambah ada tim suksesnya juga. Baik, ini menarik sekali. Baik, closing statement dari dua tokoh yang menjadi konten kita, ada bisa Abi Kesari Rahmat dan Ustadz Somad. Closing statement buat tayangan kita hari ini apa, Ustadz? Saya pesan saja mungkin untuk teman-teman yang selama ini ada di kampung, di mana saja berada. Kalau perlu dicatat situ makam ada berapa, jadi punya data lah. Setiap makam itu punya data siapa yang dimakamkan di situ. Kalau tahu ada makam muncul nggak ada datanya, ya berarti itu langsung disimpulkan itu palsu. Selama ini memang nggak ada kan catatan makam, kecuali di Jakarta pakai. Kalau di kampung itu ya makam kuburin orang ijen ya wes jadi masalahnya. Mungkin itu pendataan dari setiap daerah didata, dari situ data semuanya. Jadi nanti ketahuan kalau ada makam palsu atau dipalsukan namanya kan ketahuan nanti. Itu ya nggak mungkin lah, misalkan saya contohkan Pak Kiai Sarip tinggal di Jakarta, beliau mungkin dari Tasik atau dari Jogja, kemudian tahu-tahu umpama atau di Irian Jaya Pak ada Kiai Sarip menurut kami umpama udah almarhum, kan lucu jadinya kan. Dan pastikan di situ lingkungan situ kan harusnya ada kehidupan, istilahnya ada kehidupan dari komunitas A, kemudian di situ ada makam komunitas, salah satu di antara komunitas A tadi. Nah ini kan nggak ada hubungannya, kadang-kadang itu udah ada makam aja, yang sama sekali di situ lingkungannya memang nggak ada komunitas orang tersebut gitu. Dan itu makamnya baru. Nah itu kan aneh. Yang tadi gimana Ustaz? Mimpi tadi, mimpi. Ya, mimpi. Nah mimpi itu kan yang pertama memang ada mimpi yang benar itu juga ada. Ada, tapi kan dilihat gitu. Tapi tidak, mimpi itu sebenarnya tidak bisa untuk dalil. Satu, tidak bisa untuk dalil. Kalau dipakai pribadi silakan. Misalkan kita istiqoroh mimpi ya, dipakai pribadi. Tidak bisa untuk bukan untuk terus kemudian untuk pakai eksekusi. Mimpi eksekusi. Kemudian nanti lama-lama yang lain ngikuti. Nanti alasannya mimpi karena nggak ada pembantahan lagi kan, ngimpi. Jadi saya orang ngimpi nanti. Nanti ngimpi semua itu nanti ya. Jadi kuburan hasil ngimpi kan gitu. Itu akhirnya apa? Ya jadi sinetron. Jadi kuburan itu ya hasil impian. Nikah dari mimpi juga. Mimpi itu kan nggak diprogram. Orang nyari kuburan karena program pemalsuan, lalu ngaku mimpi. Tapi sebetulnya sudah kekufuran. Bahaya ini. Mimpi itu kan ada 3 macam. Dari Allah, dari setan, dan dari khayalan ke bawah, kelu lah. Nah, kalau siangnya memang sudah pengen bikin kuburan palsu, ya mimpinya dapat, setan rewangi di sini. Khayalan. Tidak ada. Ngosong mimpi, nggak ada mimpi. Bohong semua. Sekarang kalau memang dia jago, ya si Mister itu jago mimpi, kapan ketemu saya tes. Nanti ngetes kuburan mbak saya tahu persis namanya siapa. Nanti dia biar nyebutkan itu namanya bener nggak? Jangan yang sudah ratusan tahun, yang baru seminggu aja. Ya. Itu. Oke, baik. Bi, terakhir Bi, statement closing Abi dengan fenomena ini, dengan masyarakat, apa harapan Abi dan bagaimana ke depannya Indonesia? Demi keselamatan kita semua dan demi keselamatan bangsa dan negara, satu, kepada para pemalsu kuburan dan orang-orang yang cari makan jadi jualan kuburan, tobatlah kalian. Apa kalian nggak ingat akan mati toh? Itu satu. Siapapun kalian, mau kiai, mau syekh, mau habib, mau lana, tobat. Kalian akan mati semua kok. 2, kepada pemerintah yang sedang beri amanah, operasi amanah, selamatkan negerimu. Ini tanggung jawabmu. Ingat sumpahmu. Jika kalian mendiamkan ini, maka nanti anak cucumu catat omongan saya. Sengsara semua.
Pada orang-orang awam seperti saya, ziarah kubur yang paling hebat itu ibu bapakmu sendiri. Ziarah kubur ibu bapakmu, mbak kakung, mbak putri. Kalau ziarah orang lain, gurumu yang ngajarimu Iqra, itu guru orang mulia. Tidak usah yang lain-lain, kecuali Rasul, keluarga dan sahabatnya. Yang lain-lain tidak. Bukan tidak boleh. Boleh ziarah para wali, boleh ziarah orang alim, boleh. Tapi jangan habiskan energimu hanya untuk ada di situ yang belum jelas sama kuburan kosong. Malaikat mau nyatat apa kamu di situ? Ziarah kubur orang tuamu, muliakan ibu bapakmu yang masih hidup, agungkan mereka, muliakan gurumu yang mulangi kamu. Seorang profesor tidak lebih hebat daripada guru Iqra, tahu nggak? Seorang mubalik kondang tidak lebih hebat daripada guru guru alif batasa itu, yang bikin kamu melek bisa A, B, C, D, itu lebih mulia daripada yang ngajari yang lebih tinggi lagi. Mereka hanya ngajar diskusi dengan kamu semua kok. Tapi yang ngajari kamu bisa baca siapa? Itu yang paling berharga. Saya kira itu aja. Masya Allah, makasih banyak Abi, Mas Amir, Ustadz Somad, waktunya terima kasih banyak. Baik pemirsa pada Suka TV, hari ini sangat-sangat luar biasa, dan hari ini saya merinding pada saat guru kita menyampaikan suatu closing statement yang sangat luar biasa. Ternyata ada wali yang sangat luar biasa, mahalnya, doanya lebih mustajab daripada yang lain-lain tadi itu. Ibu bapak kita. Hari ini, ayo anak-anak bangsa, kita kembali kepada ibu pertiwi kita. Kita kembali kepada negeri kita sendiri. Dan hari ini, dengan di saat momen 17-an, mari kita krisik lagi siapa kita, bangsa kita sendiri. Dengan komitmen kita, Islam pasti, NKRI harga mati. Terima kasih. Hasbunallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.